Oke, kita lanjutkan materi SN-nya ya. Kita mulai dari mana nih lanjutannya? Dari awal atau lanjutan yang sudah dipelajari? Terserah aja Ustadz, baiknya kayak gimana? Kalau dari awal, kira-kira sudah paham atau masih banyak lupa? Banyak lupanya sih Ustadz Oke, sebenarnya. dari awal ya. Karena sama seperti biasa ya, kalau di provinsi kan berarti lebih ke ini nanti esai. Esai kan berarti ya lebih ke pemahaman ininya ya. Maksudnya ya ke teori. Karena kan kebumian nanti lebih banyak teori juga. Kalau hitungan kayaknya nggak terlalu banyak sih. Untuk kayak tahun kemarin kan juga sama ya. Lebih ke esai. Esainya juga menjabarkan tentang apa kayak gitu. Nah, jadi lebih banyak teori sebenarnya kayak gitu. Oke, kita mulai dari awal aja ya berarti ya. Kita spur ya. Nanti ininya. Oke, dari sini aja kita. Oke, nah kita mulai dari litosfer. Nah, berarti litosfer sama dengan struktur lapisan bumi ya. Struktur lapisan bumi. Bentar. Oke. Nah, litosfer berarti struktur lapisan bumi lebih kepada nanti lapisan, kemudian batu-batuan, kemudian batuan sedimen juga, batuan malihen, kemudian lapisan-lapisan bumi dan kandungannya, kemudian ada tenaga endogen dan eksogen. Ya sudah kita review aja lagi. Gitu. Kemudian penyebab timbulnya gempa dan seterusnya kayak gitu. Oke, ini bumi kita ya, bumi kita. Nah, kemudian bumi kita ini oke, ini bumi kita termasuk planet ya di alam semesta, salah satu planet di jagat raya seperti itu. Dan planet bumi ini ya adanya kehidupan ya, ada salah satu-satunya planet yang terdapat kehidupan. Nah, seorang ahli radioaktif mengatakan bumi berdasarkan teori radioaktifnya kurang lebih 4,5 miliar tahun. Ya, kemudian bentuk bumi itu bulat, tepat, dan garis tengahnya disebut sebagai ekuator. Nah, kemudian lapisan-lapisan yang dimaksud oleh bumi itu ada beberapa lapisan ya. Oke, sebentar saya coba carikan yang PPT kemarin itu ada nggak ya? Nah, oke, sebentar. Nah, ini desktop share dulu. Share buku. Oke, nah ini. Kalau kita lihat ya, bumi itu kalau kita belah ya sama serupa dengan kayak gini jadinya. Serupa dengan kayak gini. Ya. Nah, serupa dengan kayak gini, yang pertama di lapisan paling dalam, ya kan, atau inner core, kemudian ada namanya outer core, kemudian adanya crust, ya. Crust dari sini sampai crust disebut sebagai mantel, ya, sebagai mantel. Kemudian, nah dari paling bawah sini
ini padatan sebenarnya ya. Walaupun inti bumi itu panas, tapi di dalam inti bumi itu terdapat padatan. Jadi segala besi, segala jenis logam-logam itu berada di inner core gitu. Inner core. Kalau kita sebut ini ya kalau berkaitan dengan struktur gunung, kalau gunung kan gini ya, misalnya gunung gunung Merapi gitu, tuh gunung Merapi lah ya. Oke, sebentar. Nah, gunung kayak gini, ya ini paling bawah nanti kan keluar sebagai magma. Kita atau lahar ya. Nah, lahar atau magma ya terambil dari sini ya, dari sini. Ini solid, nah liquid yang membara itu di sini, cairan-cairannya. Jadi masih kalau masih dibilang ya inti bumi juga, cuma inti paling atas gitu. Ya namanya outer jadinya. Nah, kalau sampai ke bawah namanya sudah padatan. Jadi besi segala macam ini dari sini. Lalu bagaimana besi bisa sampai keluar ke permukaan bumi? Ya terbawa ya. Dari letusan gunung tadi terbawa gitu. Istilahnya tersedot lah seperti itu ya. Gitu. Naik sampai ke lapisan atas. Ya, ini gunungnya. Jadi tersedot, jadi besi-besi atau biji besi. Jadi besi itu tidak berbentuk seperti besi ya, besi yang kita lihat sekarang kayak gitu. Ada bentuknya panjang, kemudian ada bentuknya apa namanya tipis segala macam, enggak seperti itu. Besi itu bentuknya biji. Biji itu sama seperti pasir ya, sama seperti pasir. Jadi kalau apa namanya awal terbentuknya besi ya dari biji. Kemudian tembaga juga sama ya, dari biji tembaga. Kalau biji besi itu namanya ores. Di Kalimantan Selatan ada tambang biji besi ya, di Kota Baru, Pulau Sebuku ya. PT Silo, PT Sebuku Iron Authority Ores. Yang diambil mereka adalah oresnya. Ores itu biji besi ya. Ores. Nah, jadi biji besi ini terambil atau terangkat daripada pergerakan ini tadi ya, akibat magma tadi. Nah, ini lapisan-lapisan bumi mulai dari inner core. Ini panjangnya 5.100. Banyak sekali ya, 5.100. Dari Banjarmasin ke Tanjung aja 200 km. Sampai ke Kalua. Kalua itu 200 kilo. Ya. Jadi ada Kalua itu Jalan Ahmad Yani kilometer 200. Itu Kalua. Ya. Kalau 100 km itu sampai ke mana? Sampai ke Tapin ya, Rantau. Nah itu. Sampai ke Tanjung sana itu 200 kira-kira. Nah ini baru segini. Apalagi kalau 5.000 km. Nah, panjang sekali ya. Gak bisa dibayangkan panjangnya. Bisa apa. Tapi masuk ke dalam bumi. Ya. Panjang masuk ke dalam bumi. Nah itu yang disebut sebagai lapisan inner core. Kemudian outer core masih di lapisan inti juga, jadi inti bumi. Jadi kalau kita lihat ya sama seperti atom lah ya, sama seperti atom. Atom itu kan kalau dia punya kulit, ya kan, dia punya inti atau nukleus, inti atom. Nah di sini ada yang namanya substan atau substratnya gitu. Atau biologi juga sama ya, ada sel, ada di tengahnya ada inti sel, kemudian di sini substansi selnya, kemudian di sini adalah membran sel atau leading cell, ya sama seperti itu. Bumi juga sama punya kayak gitu, dia punya inti bumi ya atau core-nya, kemudian dia punya mantel atau substannya, dia punya kulit ya di luarnya, kulit atau crust-nya. Crust-nya sudah di luar ya gitu. Nah ini outer tadi 2.900 kilo panjangnya. Kemudian mantel, nah mantel ini macam-macam isinya. Ada atenosfer, ya mantel.
Paling atas atmosfer. Nah, paling atas lagi ini apa namanya? Batuan ini, wilayah batuan. Litosfer, ya. Litosfer sampai ke gunungnya. Jadi kita wilayah kerja litosfer nanti adalah di sini aja. Ya. Dari apa namanya daratan sampai ke lautan. Jadi lautan itu juga apakah lautan masuk litosfer ya masuk. Ini lautan. Samudra, Palung, kemudian ya Palung ya terdalam itu Palung. Sampai saat ini kalau nggak salah Palungnya terdalam Palung Mariana ya. Saya lupa di mana di Filipina kalau nggak salah. Palung laut terdalam. Nah itu masuk litosfer. Jadi di bawah litosfer itu namanya atelosfer. Apakah dia termasuk mantel? Ya mantel. Ya kalau bisa berbicara di sel, substansi selnya. Kemudian baru yang di atasnya ya ini lapisan kulit sampai ke kerak bumi sampai ke atasnya lagi atmosfer ya. Gitu. Ini panjangnya 0 sampai 1000 km. Ya, yang ini. Ya, yang ini tadi. Oke, sebentar. Oh, ini 2.900 ini dari sini ke sini. Sorry. Nah, 5.000 ini tadi dari sini ke sini ya. Dari outer core sampai inner core. Ini 5.100. Nah, kalau yang mantel ini panjangnya 2.900, baru yang di sini 0 sampai 100 kilo. Kalau totalkan ya kira-kira ini berapa? 100 dan terus 3.000 ya, 3.000, 8.100 total sampai ke bawah. Nah, ini panjang lagi ke bawah nih ya. Ini 6.300. Oke, sebentar saya coba lihat dulu yang mana ini. Ini sampai sini, sampai sini. Oh ya, sorry. Ini sampai sini. Ini sampai sini 6.378. Nih, inner, outernya 5.000, mantelnya 29. Nah, ini sorry. Jadi ini sampai sini 5.100 outer, innernya 6.000 ini. Kemudian ini sampai ke sini 2.900, yang ini ke sini 1.100. 65 11 ya. Sebesar apa? 11.000. 11.000 tambah 12 ya sekitar 13 ribuan lah ya kilometer ya, panjang sekali kayak gitu ya. Dari atas sampai ke inti. Oke, itu sekilas tentang si itu tadi. Kita balik ke litosfernya. Oke. Kita balik ke sini. Nah, jadi lapisan di bumi ya kalau kita berbicara litosfer, nanti kita berbicara yang lain juga. Ada hidrosfer, ya, kemudian ada yang namanya atmosfer. Ya. Kenapa ya? Sudah. Oh ya. Oke. Litosfer, ya. Kemudian hidrosfer, berarti ini lapisan air ya, air. Ini lapisan tanah atau ya tanah dan ya lautan juga sih, lautan ya. Ya termasuk juga sih hidrosfer ini. Cuma kalau hidrosfer ini kalau khusus air ya berkaitan dengan airnya saja, tidak termasuk bagian daripada bawahnya lautan kayak gitu. Ya. Tanahnya lautan. Kemudian atmosfer ini lapisan udara. Kemudian dibahas di litosfer batuan, tenaga geologi, ya tenaga endogen. Tenaga geologi berarti yang menyebabkan gempa, ya. Tenaga endogen berarti bisa jadi pergerakan lempeng. Kemudian eksogen
dari luar ya. Dari luar bisa jadi karena tumbukan, hentakan angin ya dan sebagainya. Untuk muka bumi ya juga. Kemudian mulai daripada batuan. Nah, batuan di bagian litosfer itu kayak akan bahan kimia ya, lapisan ini akan kayak akan bahan kimia yang bernama silikon oksida atau silikat kita menyebutnya. Silikat atau disebut sebagai silikon oksida. Ya, ini silikat. Silikat atau silikon oksida ini dihasilkan daripada kalau kita melihat di sekitar kita ya, silikat itu terjadi dari abu vulkanik ya, vulkanik atau letusan gunung berapi. Misalnya Gunung Semeru terus mengeluarkan abu vulkanik ya. Abu vulkanik itu nanti gugur atau jatuh ke jadi kan dia membentuk awan ya. Kalau di Jawa itu ketika meletusnya Gunung Merapi, orang sering menyebutnya sebagai wedus gembel. Nah, wedus gembel itu kumpulan daripada abu silikat yang berbentuk seperti asap ya, asap. Padahal isinya adalah abu silikat atau silikon oksida. Kenapa dia disebut sebagai silikon oksida? Nah, kalau secara reaksi kimiawi, nah DSI ditambah O2 di sana ya, silikon. Silikon dia bereaksi dengan oksigen. Oksigen itu diambil dari mana? Proses pembakaran atau proses sintesis ya atau sintesa di perut bumi atau di lapisan magma di dalam ya, di dalam inti bumi tadi, dia akan menghasilkan proses pembakaran. Ketika dia keluar dari letusan gunung tadi ya kan ini, maka dia akan berinteraksi dengan oksigen di luar. Ya, ini silikon, gas silikon. Jadi ada silikon bentuk gas ya, padatan juga sebenarnya silikon ini. Ada gas, ada silikon bentuk padatan, tapi umumnya kalau yang keluarnya adalah padatan. Ya sama seperti yang pasir kuarsa segala macam gitu. Keluar adalah bentuk padatan, namanya abu ini tadi. Ketika bersentuhan dengan oksigen, maka dia terbakar di dalam, maka dia bentuk namanya kayak abu tadi. Jadi abu itu hasil daripada ini ya, silikon yang terbakar kayak gitu. Ya anggaplah seperti kertas kita bakar, kemudian hasil bakaran kertas itu adalah abunya. Nah abu itu serupa dengan hasil awalnya. Ya kalau dalam istilah kimia itu serupa dengan hukum Lavoisier. Lavoisier itu kan reaksi di kanan harus sama dengan reaksi di kiri. Gitu. Reaksi hasil sama dengan reaksi awal. Ya, atau ya Lavoisier ya. Nah, jadi kalau misalnya kertas dibakar, berat kertas itu ditimbang berapa, kemudian disintesis dengan oksigen. Pembakaran ini masih bergabung dengan oksigen, gitu. Sehingga akan terjadi reaksi pembakaran. Maka akan menghasilkan yang namanya abu. Ya. Abu tadi ditimbang beratnya harus sama dengan berat daripada atau massa daripada si kertas awal tadi. Itu namanya reaksi Lavoisier kalau di kimia. Nah, begitu juga di sini tadi, ya, batuan tadi. Abu vulkanik atau silikat tadi ketika dia masih berada di dalam tadi, ya, masih berbentuk yang namanya kristal silikat kayak gitu. Kristal silikat ketika dia mengalami reaksi pembakaran di dalam inti bumi, maka dia keluar jadi abu. Ya, bergabung lagi dengan oksigen ya, di luar. Namanya abu silikat. Maka dinamakan SiO2, silikon oksida.
Menurut Clarke dan Washington, batuan di permukaan bumi ini hampir 75%-nya terdiri atas silikon oksida dan aluminium oksida. Nah, begitu juga aluminium oksida ya. Aluminium oksida juga sama. Aluminium oksida asalnya adalah kristal aluminium. Nah, secara berurutan dia terbakar di dalam bumi. Ya, pembakaran pasti dipengaruhi oleh oksigen, karena proses pembakaran tanpa adanya oksigen tidak akan terjadi proses pembakaran. Gitu. Secara berurutan, batu ini mengalami peristiwa seperti berikut. Induk dari segala batuan adalah magma. Ya. Jadi induk segala batuan adalah magma. Batuan apapun. Ya. Batuan apapun. Bahkan batu granit sekalipun, batu basal, batu sabak, dan sebagainya, itu berasal daripada magma. Nah, jadi bahkan tanah itu pun juga berasal daripada magma. Jadi induk daripada batuan adalah magma. Magma ini apa? Magma ini adalah batuan cair pijar yang bersuhu tinggi yang terjadi dari berbagai mineral serta gas yang larut di dalamnya. Ya, kita menyebutnya kadang magma ya, kadang lava, ya. Ada juga magma, ada juga lava. Ya. Jadi isinya adalah mineral, suhunya tinggi. Ya. Oleh karena itu, daerah sekitar magma itu dingin. Jadi, tadi saya katakan tadi, kalau magma menyentuh ini luar ya, atau bersentuhan dengan udara atau oksigen, maka dia akan membeku. Ya, walaupun di dalam sini dia tidak masih bersifat cair, ketika dia terpengaruh suhu dari luar, perbedaan suhu dari luar, maka dia akan sama ketika kita makan es potong. Ya, makan es potong. Orang jual es potong, paman-paman atau acil-acil yang jual es potong, itu esnya dipotong dulu, kemudian dimasukkan ke dalam ya seperti saus coklat, gitu. Dimasukkan ke saus coklat, ya, dicelupkan ke dalam saus coklat. Ketika saus coklat itu masih menempel di es, ya, awalnya dia bentuknya masih cair, tapi lama kelamaan akan membeku, ya, mengkristal, menyatu dengan es. Kenapa? Karena si cairan tadi akan berbeda suhu dengan suhu es. Ketika cairan tadi kena es, maka dia akan mengalami perubahan suhu. Ya. Suhunya akan menurun. Ya, akhirnya dia akan menjadi beku juga. Sama dengan ini. Ketika dia berinteraksi dengan ini di dalam panas, ini di luar dingin, perbedaan temperatur di dalam dengan di luar, ketika dia sampai keluar, temperatur yang tadinya panas, kemudian berangsur-angsur menjadi dingin, karena dia bersentuhan dengan oksigen dari luar. Maka disebut sebagai magma dingin. Nah, beda lagi dengan magma, jadi magma itu nanti gini, orang ada menyebutnya sebagai hujan hujan magma ya, magma dingin, lahar dingin ya, oke. Nah, jadi magma lava atau lahar. Ya. Jadi kalau gunung itu meletus, anggap gunung Merapi meletus, kemudian ini sudah magma tadi membeku ya ketika bersentuhan dengan udara luar, kemudian turun hujan, maka terjadi banjir lahar dingin. Jadi mirip kayak lumpur jadinya. Itu yang turun ke ke permukiman segala macam gitu ya. Nah, jadi banjir lah. Jadi ketika turun, ini kan ketika terjadinya peristiwa vulkanik tadi, ini kan asapnya ke sini gitu, akan memunculkan ya seperti hujan jadinya ya, penumpukan atau kondensasi atau pendinginan daripada
awan panas tadi naik ke atas, maka dia akan dingin. Nah, ketika dia sudah mengalami kondensasi, secara otomatis akan terjadi hujan di sekitar gunung. Maka ini menyebabkan sebagai lahar dingin. Lahar dingin turun sebagai ya mirip kayak aliran sungai kayak gitu lah. Tapi bentuknya kayak lumpur. Itu berbahaya itu. Ya. Berbahaya ketika dia menerjang rumah penduduk. Ya banjir lahar dingin jadinya. Gitu. Tapi akibat baiknya adalah tanah di sekitar yang terkena lahar dingin atau terkena lahar panas pun sekalipun itu akan menjadi subur. Jadi setelah terjadinya bencana gunung meletus itu, ya mungkin sekitar 2 bulan kemudian lah, gitu, itu akan menjadi tanah yang sangat subur. Ya kenapa? Karena kandungan daripada mineral dari dalam bumi itu keluar dan menimbuni daerah tanah-tanah di sekitar tersebut. Makanya tanah di sekitar pegunungan atau gunung itu pasti subur. Tanami apapun selalu subur dan bagus hasilnya. Nah itu. Oleh karena itu daerah sekitar magma itu dingin, maka magma itu juga mendingin. Secara lambat laun magma pun membeku. Ya, sudah saya katakan tadi, di sini tadi, maka dia akan membeku. Tempat pembekuan itu mungkin di permukaan bumi atau mungkin di tasper ya tadi. Ketika sudah di permukaan bumi artinya sampai di sini atau mungkin di tasper di bagian tanah. Yang saya katakan tadi ketika sudah sampai ke sini lahar panasnya tiba-tiba hujan turun, maka yang tadinya seperti cairan pijar kayak gitu, dia akan padam dan bentuk jadi lumpur, namanya lahar dingin. Sama juga hujan di sekitar gunung. Ya. Makanya dia sampai kalitosfer namanya tadi. Oke, ini Zoom ini sekarang beda ya. Jadi kalau berdua juga dia dibatasi waktu 10 menit lagi ya akan tertutup, nanti masuk lagi ya. Oke. Nanti masuk lagi setelah 10 menit. Setelah 10 menit lagi akan tertutup sendiri Zoom-nya. Nanti bisa masuk lagi. Ya, linknya sama. Iya, Ustaz. Oke. Oke, kemudian tempat pembukaan ini mungkin sudah di permukaan bumi, yang tidak begitu dalam atau di dalam dapur magma ya yang bersama-sama dengan proses pembukaan. Oke, sudah saya sampaikan dulu ada namanya dapur magma ya. Jadi kalau ini gunung, ya kan, gunung. Ini jalan, ini tempat keluar. Jadi sini dapur magma di sini ya. Ini dapur magma bisa di lorong-lorong magma ini bisa ya. Dapur itu kan ada tempat pemprosesan ya. Tempat pemprosesan si magmanya ya. Artinya kan di sini gitu. Oke, dah. Itu di dalam dapur magma ya. Dapur magma berarti di sini tadi. Nah, di sini magma. Dapur kan artinya kalau dalam bahasa seharian adalah tempat pemprosesan makanan gitu. Atau tempat orang bikin makanan ya. Berarti sama. Dapur berarti seolah seperti pabriknya magma. Ya, berarti di inner tadi, di outer ya, bukan di inner. Inner itu kan bagian daripada solid atau zat padatnya, atau bahan padatan. Nah, termasuk juga silikon. Silikon tadi kan padatan sebenarnya. Jadi silikon yang padatan tadi ya nyatu ke situ tadi. Nah, nyatu keluar dalam bentuk silikat bercampur dengan si cairan itu. Ya. Terbakar di sini ya silikon yang padat ketika sampai di yang outer tadi atau disebut sebagai liquid atau cairan tadi, kita akan terbakar
keluar sehingga bentuknya abu. Nah, yang liquid juga akan cairan itu juga keluar sebagai laharnya atau lavanya. Nah, seperti itu. Nah, dapurnya berarti di sini. Gitu. Ini lorong-lorong bisa terjadi pengendapan di sini ya karena O2 masuk ke sini juga. O2 masuk ke sini. Jadi bisa terjadi pengendapan di sini nanti. Nanti ada pengendapan di dalam sini. Ada juga yang pengendapan terjadi di luar sini. Nanti bentuknya macam-macam. Kemudian Oke, karena pengaruh atmosfer, ya, karena pengaruh atmosfer maka batuan beku di permukaan bumi itu akan rusak atau hancur dan kemudian terbawa oleh aliran air, hembusan angin atau gletser. Diajarkan pula pada hujan lebat, batuan yang hancur itu meluncur pada lereng yang curam karena gravitasi dan akhirnya batuan yang telah diangkut itu akan diendapkan di tempat baru sehingga lahirlah batuan endapan yang tertimbun di dataran rendah, sungai, danau atau laut. Oke, ya. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana sebuah batu itu bisa hancur sehingga berubah menjadi tanah. Gitu ya. Jadi pada awalnya ketika kita sudah berbicara di ini tadi gunung, ya gunung, kemudian gunung itu akan mengeluarkan lahar atau magmanya. Kemudian magma yang keluar tadi dia akan mengendap, ya kan, mengendap, maka kita sebut sebagai batuan endapan. Ya, batuan endapan. Batuan beku dulu ya. Dia batuan beku. Jadi ketika dia membeku ya, karena proses pendinginan, maka dia akan berubah menjadi batuan beku karena membeku oleh proses pendinginan di sini. Baru nanti ketika batuan beku ini terhempas oleh macam-macam, entah itu angin, entah itu apa, dia jatuh ke bawah lereng, terus sampai mengendap di tempat yang lain. Maka kita sebut sebagai batuan endapan. Batuan endapan terkena proses angin, tekanan, suhu dan sangat tinggi, kemudian berubah menjadi batuan lain, sehingga kita sebut sebagai batuan metamorf, ya. Batuan malihan atau metamorf. Nah, jadi batuan itu ada 3, ada batuan beku ya, beku, endapan atau sedimentasi. Kemudian yang ketiga ada namanya batuan metamorf atau batuan malihan. Gitu. Yang membawa adalah bisa jadi karena angin tadi, pas udara, kemudian terbawa oleh angin yang sangat kencang, terbawa jatuh ke bawah, aliran air hujan juga bisa, hujan di pegunungan, kemudian jatuh ke lereng, ya kan, bisa juga hembusan angin sangat kencang atau gletser. Gletser di Indonesia tidak ada ya, bukan tidak ada, jarang ditemui kecuali di Puncak Jaya di Papua. Gitu. Puncak Jaya di Papua itu ada gletser karena dia sudah ketinggian daripada gunung itu di atas sudah melebihi titik 0 derajat Celcius. Jadi semakin ke atas itu suhu udaranya semakin rendah, semakin turun. Sehingga ketika dia sampai ke titik 0 maka dia akan membeku. Nah, ketinggian daripada gunung Puncak Jayawijaya di Papua itu sudah melebihi daripada titik 0 sehingga dia turun salju di sana. Sama juga dengan puncak Himalaya, Gunung Everest di Nepal.
nggak sama. Kemudian gunung kalau di Eropa kan pasti ya, karena musimnya juga musim yang ini. Tapi kalau di wilayah kita, karena kita tropis, ya satu-satunya yang bisa itu adalah Puncak Jaya di Papua. Nah, bisa jadi Puncak Jaya itu juga aktif. Saya masih lupa ya. Kayaknya aktif Puncak Jaya itu. Gunung aktif. Puncak Jaya itu aktif, maka ketika magma itu keluar dan ada gletser itu es ya, lapisan es. Gletser itu lapisan es, salju gitu. Maka gletser akan membawa sampai jatuh ke lereng. Jadi gletser itu juga ada di Indonesia, tapi di Puncak Jaya. Nah, kalau di Nepal ya pasti Nepal, kemudian di mana lagi? Saya nggak tahu Kilimanjaro ya tapi kayaknya Kilimanjaro juga sampai mungkin ada gletser di Afrika. Kemudian di mana lagi itu? Di Alpen ya pasti ya, Gunung Alpen ya di Eropa ya, di Swiss. Nah, kalau di Nepal ya pasti Himalaya. Nah, itu pasti ada. Nah, tapi kalau kayak gunung-gunung apa namanya? Tangkuban Perahu, kayak gunung ini, Gunung Merapi, itu tidak sampai. Jadi paling yang membawa adalah angin dan air. Ya, gitu. Oke, nanti masuk lagi. Ini Zoom-nya akan tertutup 1 menit lagi. Nanti masuk lagi setelah ini. Saya pause aja langsung ya. Oke, setelah masuk lagi sebentar.